Negara ini gila bola. Alex Pastur gak sabar bawa timnas lolos Piala Dunia. Alex Pastur, asisten pelatih baru timnas Indonesia, sangat bersemangat memulai tugasnya. Pelatih berusia 58 tahun asal Belanda ini menjadi salah satu dari 3 asisten yang akan mendukung Patrick Kluivert sebagai pelatih utama. Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjadi bagian dari perjalanan karirnya. Untuk mempersiapkan diri, ia mempelajari sejarah dan bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pemain. Ia pun terkesan dengan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Dalam wawancara dengan Ziggo Sport, Pastur berbagi kekagumannya terhadap Indonesia. Saya membaca buku besar tentang negara ini, yang memiliki 16.000 pulau dan 277 juta penduduk, katanya. Ia menambahkan bahwa masyarakat Indonesia adalah negara gila bola, dengan dukungan luar biasa di setiap pertandingan. Pastur menyadari bahwa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 adalah tantangan besar, namun ia sangat antusias untuk menjalankannya. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Laga melawan Australia di Sydney pada bulan Maret akan sangat penting, ujar Pastur. Setelah itu, ada pertandingan kandang melawan Bahrain di Jakarta, disusul laga melawan China dan Jepang pada bulan Juni. Bersama Patrick Kluivert, ia berharap tim bisa menembus putaran final sebagai salah satu prestasi besar dalam karirnya. Selain tantangan sepak bola, pengalaman ini juga menjadi perjalanan budaya baru bagi Pastur. Ia mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Asia sebelumnya dan merasa sangat antusias untuk menjelajahi hal-hal baru. Ini akan menjadi petualangan sepak bola yang hebat sekaligus perjalanan budaya yang menarik, katanya. Dengan penuh semangat, ia menutup wawancaranya. Jadi, saya sudah tak sabar. Debut di Liga Inggris, Ole Romeni langsung dapatkan pujian pelatih Oxford United. Gary Rowett memberikan pujian atas debut Ole Romeni meski timnya hanya bermain imbang 0-0 di pekan ke-29 Championship. Ole masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-79 menggantikan Will Vaughan dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Salah satu momen penting adalah ketika ia berhasil merebut bola dari kiper lawan dan hampir mencetak gol. Sayangnya, peluang emas itu gagal dimanfaatkan meskipun gawang sudah kosong, membuat Oxford kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan. Gary Rowett menilai bahwa peluang tersebut sangat penting dan bisa mengubah jalannya pertandingan jika berhasil dimaksimalkan. Saya pikir kami seharusnya bisa mendapatkan 3 poin dengan peluang Ole, ujar Rowett, seperti dilansir dari Oxford Mail. Dia tetap memuji kemampuan teknik Ole dalam menciptakan peluang tersebut, meski hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Pelatih itu juga mengakui bahwa peluang yang terbuka begitu saja menjadi salah satu momen terbesar di pertandingan. Sebagai debutan, tekanan besar yang dirasakan oleh Romeni juga menjadi perhatian Rowett. Mungkin karena dia merasakan peluang pada pertandingan pertamanya, mungkin dia sedikit menyambarnya, ungkap pelatih berusia 50 tahun itu. Rowett meyakini bahwa Ole memiliki potensi besar untuk tampil lebih baik dan memberikan dampak signifikan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ia sangat tidak beruntung, tambahnya, sambil menegaskan bahwa sang pemain hanya perlu lebih tenang dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, Rowett menilai permainan timnya cukup baik meski harus puas dengan hasil imbang. Laga tandang ini tetap menghasilkan 1 poin untuk Oxford, meskipun tren kemenangan beruntun mereka terhenti setelah sebelumnya mengalahkan Blackburn dan Luton. Saya pikir secara keseluruhan, ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Kami menavigasinya dengan cukup baik tanpa ada tambahan ceri di atas kue, jelas Rowett. Oxford kini berada di posisi ke-15 klasemen sementara, dan sang pelatih berharap timnya segera kembali ke jalur kemenangan. Nyaman di posisi menyerang dan cinta lagu Indonesia Raya, Ragnar Oratmangun ungkap peran favorit dan kebanggaannya membela timnas. Ragnar Oratmangun berbicara mengenai posisi favoritnya saat bermain di lapangan, di mana ia lebih nyaman bermain menyerang.
Hingga kini, Ragnar sudah 9 kali memperkuat timnas Indonesia, dengan debutnya berlangsung dalam laga melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 27 tahun tersebut langsung mencetak gol di pertandingan debutnya di Hanoi, membantu Indonesia meraih kemenangan 3-0. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Ragnar selalu dipercaya sebagai starter. Selama bermain untuk timnas, Ragnar sering ditempatkan sebagai winger kiri dan sesekali menjadi penyerang. Namun, saat membela Dender di Liga Belgia, ia lebih sering beroperasi sebagai gelandang serang yang berada di belakang striker. Saya merasa nyaman bermain di berbagai posisi menyerang, terutama sebagai second striker karena saya suka menciptakan peluang. Saya juga senang bermain di posisi nomor 10 atau sebagai pemain sayap dengan kebebasan bergerak, ujar Ragnar, dikutip dari Kita Garuda. Ragnar resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret tahun 2024. Pemain kelahiran Belanda ini memiliki darah Maluku dan memiliki paman, Jauhari Oratmangun, yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk China. Saya cepat menghafal lagu Indonesia Raya. Menyanyikannya cukup mudah, karena saya memang menyukai lagu itu. Saya sering menyanyikannya di rumah, bahkan bersama istri saya. Kini, istri saya juga hafal lagu tersebut. Saya benar-benar menyukai lagu Indonesia Raya, ungkap Ragnar. Mereka terus mendatangkan pemain berkualitas. Respon media Vietnam terhadap naturalisasi timnas Indonesia. Kabar rencana PSSI mendatangkan 2 pemain keturunan, Ole Romeni dan Hairori Edewal, menjadi sorotan media Vietnam, Soha. Mereka menilai kehadiran 2 pemain diaspora asal Belanda ini akan memperkuat timnas Indonesia secara signifikan dan berpotensi menjadi ancaman besar bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam. PSSI dan pelatih Patrick Kluivert telah membuat langkah besar yang bisa membawa perubahan besar bagi sepak bola Asia Tenggara, tulis Soha dalam artikelnya. Soha secara khusus mencatat bahwa strategi PSSI yang mengutamakan pemain berkualitas tinggi, terutama mereka yang berkarir di Eropa, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun tim bertaraf internasional. Media ini juga mengamati bahwa pemain yang dinaturalisasi oleh Indonesia selama ini memiliki reputasi cemerlang, termasuk dalam kategori Grade A. Mereka memuji pendekatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat skuad Merah Putih dengan bintang-bintang berkelas dunia. Selain itu, Soha menganggap bahwa kolaborasi antara pelatih Patrick Kluivert dan PSSI merupakan strategi cerdas yang dapat memberikan tekanan besar bagi lawan-lawan Indonesia di Asia Tenggara. Kehadiran Ole Romeni dan Hairori Edewal, menurut mereka, mencerminkan tekad PSSI untuk menciptakan tim yang kompetitif dan sulit dikalahkan. Hal ini disebut sebagai ancaman langsung terhadap ambisi negara-negara lain, termasuk Vietnam, dalam kompetisi regional. Media Vietnam itu juga mengungkapkan kekaguman terhadap langkah berkelanjutan PSSI dalam merekrut pemain diaspora. Mereka menilai, jika strategi ini terus dijalankan, Indonesia berpotensi mendominasi sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dengan tambahan pemain bintang seperti Ole dan Hairo, Soha memperkirakan timnas Indonesia akan semakin disegani dan menjadi lawan yang sulit dihadapi di masa mendatang. Tentu saja semakin kuatnya tim Indonesia juga akan menimbulkan banyak tantangan besar bagi kompetitor di kawasan Tenggara, termasuk tim Vietnam, lanjut media tersebut.